Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kita lanjutkan tausiah ringkas sesudah subuh setelah terhenti 2 hari ya, karena ada urusan di luar Madinah ya, pergi ke Padang, ada urusan di sana. Baik, kita mau renungkan satu ayat saja, ayat terakhir surah Al-Alaq, Iqra. Nah, yang awalnya Iqra ya, awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Penutup surah ini kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu saja mau kita renungkan pagi ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat ini mau difokuskan 2 kata akhir, wasjud waqtarib. Itu saja. Wasjud waqtarib. Ini perintah ya, bersujudlah. Khususnya dalam salat ya. Waqtarib, dan dekatkanlah diri Anda kepada Allah. Waktu kita sujud, kita merasa dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Sesuai dengan hadis dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat antara kita dengan Allah ketika sujud. Apalagi sujud salat berjamaah. Apalagi kalau sujud salat berjamaah, demikian juga sujud salat sendirian. Maka bacaan sujud Rasulullah SAW sangat bervariasi sekali, terutama di akhir hayatnya. Di akhir hayat baginda, Rasulullah SAW merubah ya, menukar bacaan sujudnya. Kata Aisyah, Rasulullah SAW menukar bacaan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ufirli. Dibacanya bukan hanya 3 kali, malah lebih. Itu kata Aisyah ya. Kata Aisyah. Dibaca waktu sujud dan rukuk juga. Artinya sama bacaan rukuk dan sujud di akhir hayat baginda Rasulullah SAW. Apa perubahannya dari bacaan sujud biasa? Kalau biasa contohnya kita baca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi waktu rukuk, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi waktu sujud. Apa perbedaannya? Apa bedanya? Apa tambahannya? Tambahannya Allahumma ufirli. Tambahnya apa? Allahumma ufirli. Jadi kalau kita baca bacaan biasa, subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma ighfirli, bisa? Bisa. Kalau kita baca bacaan biasa, subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma ighfirli, bisa? Bisa dong. Jadi itu maksud ayat ini, wasjud waqtarib, sujudlah dan nikmati rasa kedekatan kepada Allah. Nikmati. Jadi kita sujud dengan keyakinan Allah lebih dekat kepada kita yang sujud dibandingkan dengan amalan sholat lain. Ulama mengatakan ruku itu muqaddimah sujud. Saat kita ruku, setelah membaca Fatihah, setelah membaca surah kemudian kita ruku. Ruku itu muqaddimah sujud. Nanti saat kita ruku kita ingat sebentar lagi saya akan sujud ya Allah kepadamu. Saat saya sujud, saya sangat hampir kepadamu. Engkau sangat menyukai hambamu yang sujud. Itu maka iblis jadi makhluk terkutuk, jadi musuh Allah, menjadi makhluk terlaknat, al-la'in, ar-rajim. Kenapa iblis menjadi makhluk yang tersingkir dari rahmat Allah, terusir dari rahmat Allah? Karena disuruh sujud kepada Adam, tidak mau sujud. Itu saja faktor utamanya iblis tadi
menjadi makhluk terlaknat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi apa maksudnya? Sujud itu ada dua ya. Nah, kita dapat membuat kesimpulan lah. Sujud itu ada dua. Sujud yang kita merasa dekat kepada Allah, itu namanya sujudul iqtirab. Nah, kalau kita lihat istilahnya yang dibuat oleh ulama ya, sujudul iqtirab, sujud yang orang itu merasa dekat kepada Allah. Itu kategori pertama yang terbaik. Kategori kedua sujud biasa saja. Dia sujud tidak terasa apa-apa. Padahal satu rakaat salat 2 kali sujud. Salat subuh 2 rakaat 4 kali sujud. Ada sujud pertama, ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Nanti kita salat zuhur 4 rakaat 8 kali sujud. Sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Seharusnya setiap kali sujud kita malu kepada Allah. Kalau sujud kita tidak merasa dekat dengan Allah. Subhanallah. Belum solat sunatnya lagi ya. Belum solat sunatnya lagi. Sepatutnya solat sunat dalam hadis sebelum zuhur 4 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sesudah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Ini yang muakkadah, yang sangat dituntut. Jangan tinggal. Katanya dalam hadis, siapa yang salat sunat 12 rakaat 1 hari 1 malam, Allah binakan untuknya, Allah bangunkan untuknya istana di jannah. Nak membangun istana di jannah, salat sunat 2 rakaat, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Setiap kali sujud kita menikmati rasa kedekatan kepada Allah. Doa sujud kita kalau mencontohi amalan Rasulullah SAW ditambah dengan Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli. Tapi kalau ingin mencontohi bacaan persis seperti apa yang dibaca baginda Rasulullah SAW, bacaannya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Saat kita baca Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, Allahumma ufirli, kita bisa membacanya mengikut kemampuan. Mau baca 10 kali, mau 15 kali, mau 20 kali, terserah. Yang penting wasjud waqtarib. Sujudlah dan nikmati rasa dekat dengan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita lihat sejarah salafus saleh, generasi awal Islam, sahabat-sahabat Nabi, saat mereka sujud, selalunya mereka bukan sujud di masjid saja. Mau sholat tepi jalan, mau sholat di padang pasir, mau sholat di atas tanah. Saat mereka sujud, saking lamanya sujud, tidak tahu entah 10 menit, entah 15 menit, entah 20 menit. Saking lamanya sujud, ada yang ceritanya hingga burung di belakangnya. Burung tidak tahu objek ini manusia yang sedang beribadah kepada Allah. Wasjud waqtarib. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kita amalkan ya, bahwa saat kita sujud, kita merasa dekat dengan Allah. Sujud pertama, sujud kedua, kita nikmati. Kalau tidak merasa nikmat dekat kepada Allah waktu sujud kedua, nanti ada lagi ketiga, ada lagi keempat. Kalau salat subuh, ada lagi ke-8, 8 kali sujud. Kalau salat zuhur, salat asar, salat isya, ada lagi sujud ke-6. Kalau dia itu salat maghrib, 6 kali sujud. Belum lagi terhitung salat sunat qabliyah dan ba'diyah dan salat-salat sunat lainnya. Subhanallah. Khusus untuk salat malam. Khusus untuk salat malam, suatu ketika Aisyah pernah kecarian, agoan. Kecarian suaminya waktu lewat tengah malam. Di mana suami ini? Dicari-cari-cari. Rupanya sedang sujud. Subhanallah. Sedang salat. Dicari-cari, katanya terpegang kakinya.
Aisyah terpegang kaki Rasulullah SAW sedang sujud. Rasulullah membaca apa? A'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Hadis sahih ya, itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Banyak lagi bacaan sujud yang lain untuk meningkatkan kualitas sujud. Karena sujud itulah ibadah salah yang paling penting. Karena saat yang paling mustajab waktu sujud. Untuk meningkatkan kualitas salat ini, kita sepatutnya belajar fiqhus sujud. Fikih ilmu seluk-beluk tentang sujud, tentang bacaan sujud Rasulullah SAW. Jadi salat itu jangan ingin cepat. Jangan ingin cepat. Jangan hanya ingin memikirkan kuantitas. Sujud 2 kali, sujud 3 kali, sujud 4 kali. Kita memikirkan kualitas sujud. Kualitas sujud. Kalau belum terasa dekat dengan Allah, tambah lagi. Itu kata ulama, kalau kamu rukuk yang merupakan mukaddimah sujud, kalau belum terasa dekat dengan Allah lagi, sambung lagi bacaannya. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, jangan cepat-cepat mau bangkit katanya. Itu nasihat ulama ya. Kalau sholatnya sholat sendirian. Jadi sama-samalah kita meraih kualitas ibadat, khususnya sujud, nanti hidupnya akan berubah. Hidupnya akan berubah. Allah memberi peruntukan, prioritas khusus untuk orang yang sholat. Saat dia sholat, sujudnya sepatutnya meningkat ya. Meningkat. Itu maka saat kita selesai sholat, kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sujud saya tadi tidak ada kualitasnya. Dia sujud tapi tidak terasa. Wasjud waqtarib. Sujud dan dekatkan dirimu kepada Allah. Tapi dia tidak merasa kedekatan. Tidak menikmati rasa kedekatan kepada Allah. Kenapa? Itu panjang lagi soalannya. Kenapa saat kita sujud tidak dekat dengan Allah? Kenapa hatinya liar? Kenapa perasaannya jauh dari Allah, tidak dekat? Itu banyak masalahnya ya. Mungkin kita bincangkan di lain hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.